Yuki saat ini sedang berlatih throw basket dan masih merasa sedikit tidak nyaman. Tapi yang menjadi masalah saat ini adalah Kamishiro yang terlihat sangat bahagia. Wajah Kamishiro berbinar-binar dan Yuki tak percaya kalau Kamishiro benar-benar mengikutinya. Dan datang sekelompok mahasiswa dan menyapa Yuki. Pria yang memanggil Yuki itu bernama Hyakuma. Yuki dan Hyakuma sering bermain basket jalanan bersama dan sudah mengenalinya sejak masuk SMP. Hyakuma bertanya, apakah Kamishiro itu pacarnya Yuki? Kamishiro tersipu malu dan mengelaknya. Yuki berkata kalau Kamishiro lebih tepat sebagai seekor anjing yang penurut dan membuat Kamishiro shock. Hyakuma kaget dengan permainan antara Yuki dan Kamishiro yang begitu liar. Kamishiro mencoba membantahnya, tapi Yuki semakin menjadi dan berkata kalau Kamishiro lebih seperti anjing liar. Kamishiro yang panik berteriak kalau dia punya silsilah keluarga yang jelas bernama Kamishiro. Tapi yang lain heran karena nama anjing juga menggunakan Kamishiro. Yuki menjelaskan kalau ia dan Kamishiro merupakan teman sekelas. Kamishiro juga berkata kalau dulu ia dan Yuki bermain basket bersama dan kedatangannya di sini untuk bermain lagi setelah sekian lama. Hyakuma pun mengajak Yuki dan Kamishiro untuk main bersama dan mereka semua menjadi bersemangat karena ada gadis di dalamnya. Yuki pun mulai bermain bersama mereka dan tampak sekali skill Yuki masih ada. Di dalam hatinya Yuki sedikit bersemangat karena bermain seperti ini berbeda dengan pelajaran olahraga ataupun kegiatan klub yang terkesan serius. Bermain seperti ini hanya untuk bersenang-senang terasa sangat menyenangkan dan Yuki senang karena perasaan itu masih ada di dalam dirinya. Dan akhirnya permainan pun selesai dan Hyakuma berpisah dengan Yuki dan Kamishiro. Setelah berpisah, Kamishiro bertanya apakah Yuki ingin langsung pulang. Tapi Yuki tiba-tiba ingin memakan sesuatu yang manis seperti krep dan pada akhirnya mereka membeli krep. Kamishiro pun tiba-tiba merasa malu dan berkata karena kesannya mereka sedang berkencan. Tapi Yuki merasa tak senang dengan kencan yang penuh keringat seperti ini. Kamishiro juga berkata ia tak menyangka Yuki mengenal seseorang seperti Hyakuma dan merasa ingin mengenal Yuki lebih banyak lagi. Kamishiro merasa sangat senang hari ini karena terasa mereka kembali seperti di zaman SMP lagi. Yuki juga merasa sudah lama tidak bersenang-senang seperti hari ini. Kamishiro yang bersemangat mengajak Yuki untuk kembali seperti dulu, di mana ia akan menjadi manajer Yuki lagi. Yuki pun sekali lagi berkata kepada Kamishiro untuk jangan khawatir soal dirinya. Tapi bukan itu maksud Kamishiro. Ini hanyalah murni keegoisannya saja. Kamishiro hanya ingin melihat Yuki yang dulu lagi. Yuki berkata kalau ia sekarang tak punya motivasi untuk bermain lagi. Dan Kamishiro berkata bagaimana kalau Yuki mendapatkannya? Apakah Yuki akan bermain lagi? Tapi Yuki menjawab itu tergantung situasinya. Bagi Yuki, langsung pulang ke rumah itu lebih nyaman dan ia sudah mulai terbiasa dengan rasa malas. Bagi Yuki, Kamishiro berbeda dengan dirinya. Ada banyak orang yang membutuhkan Kamishiro dan tak seharusnya ia menyia-nyiakan seperti sekarang ini. Dan tentu pasti banyak orang yang senang berada di dekat orang yang penuh ceria seperti Kamishiro, termasuk Yuki yang dulu. Tanpa sadar, Yuki berkata kalau dulu Kamishiro lebih ceria dibanding sekarang dan membuat Kamishiro kaget. Kamishiro menahan Yuki dan berkata kalau ia ingin selalu bersama Yuki dan ia benar-benar sangat mencintai Yuki. Kamishiro bertanya mengapa Yuki mengatakan hal seperti itu. Padahal saat itu Kamishiro tak mengerti kalau rasanya jatuh cinta itu akan sangat menyakitkan. Kamishiro juga berkata meskipun ia melakukan sesuatu yang buruk, tapi ia sangat berterima kasih ke Yuki karena selalu melindunginya. Karena itulah ia bisa bertahan hingga saat ini. Dan lebih dari itu, Kamishiro benar-benar mencintai Yuki. Perasaan ini bukanlah perasaan bersalah ataupun penebusan, tapi murni dari lubuk hati yang paling dalam. Sambil menunjukkan detak jantungnya ke Yuki, Yuki berkata itu bisa saja efek karena berolahraga. Tapi Kamishiro menolaknya dan benar-benar meminta Yuki untuk bisa menerimanya. Yuki menjadi bingung dengan apa yang ia harus lakukan. Apa yang ia katakan itu tak bisa membuat Kamishiro menjadi yakin. Yuki mencoba memegang Kamishiro dan dengan cepat sadar berkata kalau ada krim yang tertinggal di pipinya. Kamishiro sengaja melakukannya agar Yuki mau membersihkannya. Kamishiro kembali menekankan soal Yuki yang tak punya alasan untuk kembali bermain basket. Tapi bagaimana jika Kamishiro lah alasan dia kembali bermain? Karena Kamishiro ingin menjadi motivasi serta alasan Yuki untuk kembali bermain. Ia tak ingin berakhir seperti ini. Yuki mencoba membuat Kamishiro membencinya dengan berkata jika ia menjadi motivasi Yuki, apakah Yuki bisa melakukan apapun terhadap dirinya? Yang mana permintaan seperti itu akan membuat Kamishiro berhenti dan benar-benar menyerah. Tapi yang ada
malah Kamishiro mengizinkannya. Dalam pikirannya, Yuki harus memaksa Kamishiro untuk berusaha seperti ini. Dengan wajah yang tulus, Kamishiro berkata untuk percaya padanya karena ia mencintai Yuki. Ini benar-benar murni dari lubuk hatinya. Yuki pun menyadari kenapa semua tak berjalan seperti semestinya. Itu karena cinta adalah perasaan yang samar, ilusi yang pada akhirnya akan menghilang. Yuki benar-benar sudah lupa rasanya mencintai seseorang seperti Tsurikawa. Dan saat ini Yuki sedang bertamu ke rumah Misaki, di mana Misaki yang mengundangnya. Misaki menyajikan kue dan bertanya yang mana yang Yuki suka. Yuki memilih Mont Blanc dan mereka makan bersama. Memang tampak seperti diundang, tapi yang sebenarnya yang terjadi adalah Yuki diculik ketika pulang. Yuki pun heran kenapa Misaki harus selalu duduk di sampingnya. Yuki meminta Misaki untuk jangan menempel kepadanya karena ia penuh keringat, tapi Misaki tak memperdulikannya karena itu adalah hal yang wajar. Yuki merasa ia harus segera kabur dari sini, tapi aroma wangi yang tercium membuat Yuki menjadi lemah tak berdaya. Yuki sadar kalau ia punya kelemahan terhadap wanita cantik. Ia teringat dulu ketika ibunya datang ke sekolah, ia tampak begitu menawan, yang membuat Yuki tak bisa melihatnya langsung dan hanya bisa melihat ke depan. Meski banyak orang tua yang hadir, tapi itu tak terbantahkan kalau ibunya lah yang paling cantik di sana. Yuki bertanya, bukankah dulu Misaki memiliki tunangan? Misaki berkata, kalau sekarang ia hanya tertarik dengan Yuki seorang, sembari bercanda. Yuki pun penasaran dengan tunangan Misaki dan soal cinta. Yuki bertanya, apa artinya mencintai? Misaki menjadi bingung untuk menjawabnya. Ia yakin dulu ia sangat mencintai tunangannya, tapi banyak hal yang tak berjalan sesuai rencana dan berpisah menjadi satu-satunya jalan. Yuki bertanya apakah perasaan untuk mencintai itu sudah hilang, dan Misaki yakin itu sudah hilang. Yuki pun merasakan hal yang sama, tapi Misaki melanjutkan yang tersisa adalah fakta bahwa dulu ia pernah mencintai tunangannya. Yuki menjadi semakin tak paham. Misaki berkata untuk jangan memikirkannya terlalu keras karena Yuki juga masih sangat muda, jadi tak akan ada yang menyalahkannya, tetapi akan selalu ada perasaan yang tak bisa dihilangkan, seperti hati yang tersakiti tak akan pernah hilang dari seseorang. Yuki seperti mendapatkan pencerahan, dan ketika ia ingin memanggil Misaki, ia malah pergi. Yuki berpikir soal perasaan. Apakah perasaan itu benar-benar ada di dalam dirinya? Ketika sedang merenung, Misaki kembali ke ruang tengah, dan ternyata Misaki mengganti bajunya yang sangat seksi. Kalau nggak salah nih namanya Virgin Killer. Misaki bertanya bagaimana dengan bajunya, apakah masih cocok dengannya. Yuki menjadi panik karena baju semacam itu bisa membunuhnya. Yuki bingung kenapa Misaki bercanda seperti ini. Misaki yang melihat reaksi Yuki menyadari kalau Yuki masih perjaka. Misaki berkata kalau diam-diam ia membelinya dan bertanya apakah ini cocok untuknya. Yuki yang panik berkata kalau itu sangat cocok dan bisa membuat Yuki kehilangan akalnya. Misaki semakin menggoda Yuki dan berkata apakah Yuki akan menggila, yang membuat Yuki ketakutan dan panik melarikan diri. Di perjalanan pulang, Yuki masih teringat soal situasi sebelumnya. Bahkan sesampainya di rumah, Yuki masih terlihat linglung dan membuat ibunya panik. Yuki berbicara sendiri dan membicarakan soal Misaki yang sebelumnya, dan itu membuat ibunya menjadi semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Yuki teringat dengan Misaki yang sebelumnya sangat akrab dengan Yuki dan merasa kalau Misaki dan Yuki lebih dari sekadar tetanggaan. Ibu Yuki juga menyadari Yuki yang selalu sial dengan seorang wanita, dan itu semua dimulai dari dirinya. Ketika masih kecil, Yuki sangatlah manja dengan ibunya. Saat itu, Yuki sangat mencintai ibunya. Tapi yang ada malah ibunya tak pernah peduli dengan Yuki sedikit pun, dan malah memilih pekerjaan. Setiap Yuki ingin berbicara dengan ibunya, ibunya selalu saja menghindar, dan tanpa sadar, Yuki tak pernah lagi berbicara dengannya. Ada masa di mana Yuki sangat dekat dengan kakaknya, Yuri, tapi mereka masihlah anak-anak. Hingga terjadi sebuah insiden. Semenjak insiden itu, Yuki menjadi orang yang sangat berbeda. Yuki terlihat sangat hampa, yang mana kata-kata atau perasaan tak akan tersampaikan kepadanya. Bahkan ketika ibu Yuki datang untuk kunjungan orang tua, ia menjadi syok melihat Yuki, yang mana kebanyakan anak-anak berbalik dan melihat orang tua meskipun malu-malu. Tapi Yuki tak pernah meliriknya sedikit pun dan hanya melihat ke depan. Berapa kali pun ia menyesali perbuatannya, itu tak akan bisa diulang kembali. Tapi tetap saja ia adalah ibu
ibunya Yuki. Ia juga ingin memanjakan anaknya dan memberikan semua cintanya untuk Yuki. Karena itulah ia tak boleh menyerah, dan juga ia merasakan adanya persaingan antara dirinya dengan Misaki. Dan ketika Yuki sedang asik mandi, tiba-tiba ibunya juga ikut masuk dan tentu saja telanjang. Ibunya ingin mandi bersama seperti dulu lagi. Itu membuat Yuki menjadi panik. Dalam pikirnya, ibu Yuki berpikir kapan terakhir kali mereka mandi bersama. Ia akhirnya bisa merasakan kembali rasanya dicintai oleh Yuki. Tapi bagi Yuki, ia menjadi kesal karena ia tak bisa mendapatkan ketenangannya meskipun di rumah. Dan cerita pun berlanjut.